record saya ya, oke saya record sudah. Oke. Itu adalah gelombang radiasi gelombang elektromagnetik. Lah itu adalah bab ke-6. Kita masih banyak bab ya. Masih 5 bab. Saya perkirakan kalau bisa nanti Februari itu sudah selesai babnya. Sehingga bulan Maret sampai bulan April, Maret itu kita latihan soal. Karena April kalian sudah ujian, sudah selesai harusnya. April itu sudah lulus. Ya kan? Sehingga ada waktu lama kelas 12. Kemudian kalau bisa Mas Mbak, jamnya Pak Eko itu siang terus. Gimana kalau misalkan nanti ketua kelas melobi Bu Aufa, jualan jam, Bu Aufanya siang, jam segini, kalau mau loh ya, kalau nggak mau ya Pak Eko no problem, yaitu Pak Eko jadi hari Senin jam ke-3 kalau nggak salah. Dan nanti biar Pak Eko pagi. Kalau fisika jam segini kan rasanya bagaimana gitu ya, nano-nano akhirnya ya kan. Oke, kita lihat bareng ya. Sekarang adalah kita tujuan pembelajaran ini adalah nanti akan saya share ininya, PPT-nya dan recordnya. Itu adalah peserta didik mampu menjelaskan sifat gelombang elektromagnetik dengan benar dan setelah melakukan kegiatan praktikum. Nah, ini susah praktikum. Praktikumnya ini apa? Gelombang radiomagnetik. Gampang, ini adalah ini. Itu adalah pemancar TV, pemancar radio, pemancar wifi, ya kan? Itu adalah gelombang-gelombang elektromagnetik. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan gaya radiasi. Nah, ini contoh, mengapa sih di pom bensin, ya kan? Mengapa di pom bensin itu kok tidak boleh menyalakan HP pada saat dia mau isi bensin? Kenapa itu? Ya kan ada itu kan, pada saat mengisi bensin dilarang menyalakan HP. Kenapa seperti itu? Karena takut konslet, bukan berarti ada radiasi, bukan. Tetapi pada saat dia mengalukan on off, HP-nya itu on off, ya kan, HP-nya itu on off, maka ditakutkan ada percikan api. Nah, kalau ada percikan api, maka dia langsung nyamber bensin atau pertalit atau pertamax tadi. Sehingga itulah yang dikhawatirkan, bukan dari radiasi lah. Kalau radiasi gelombang elektromagnetik itu yang ditakutkan adalah kepada saraf-saraf otak kita, ya kan? Saraf-saraf otak kita, sehingga contoh misalkan HP kita terlalu lama dan lain sebagainya itu pengaruh kepada saraf. Oke, itu bahaya sekali. Mbak Kaila, mohon dihidupkan lampu kameranya. Kemudian, oke, nah kan cantik banget ya, kelihatan sekali. Oke, kita lihat. Nah, kemudian bab radiasi gelombang elektromagnetik. Oke, ini ada 2 subbab saja sih sebetulnya. Sifat, manfaat, dan bahaya gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, terus kemudian spektrumnya. Ini babnya itu cuma ini isinya. Sifat gelombang elektromagnetik dan spektrum. Oke, dan spektrumnya. Kemudian sifatnya itu apa sifatnya? Nah, ini sifatnya ya. Sifatnya ini, saya minimize dulu. Sebelum membahas terlebih jauh dengan gelombang elektromagnetik, Anda perlu mengetahui sifatnya. Ini sering keluar ujian di soal kayak gini. Ya kan? Perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama pada tempat yang sama. Nah, ini contoh saya tak keluarkan dulu. Contoh ya, Pak Eko lagi membuat aplikasi. Ini aplikasi Pak Eko belum selesai, tapi mohon maaf, tapi ini nanti ini akan saya kasihkan ke kalian. Ini adalah contohnya, ini adalah gelombangnya, ya kan? Ini adalah gelombang elektromagnetik, ya kan? Nah, ini terus kemudian di sini, nah ini adalah preview dari awal ya di sini. Nah, ini adalah sayang ini belum selesai.
belum selesai ya kan. Nanti ini akan saya kasihkan ke kalian dalam bentuk aplikasi HP. Ini saya membuat pembelajaran berbasis Android. Nah ini sistem dari pemerintah, Bapak Ibu guru memang dikembangkan ini. Ini adalah materinya. Ini adalah sayang ini materinya nggak kelihatan ya. Ini adalah belum selesai sih. Oke. Nah ini adalah aplikasi-aplikasinya. Nanti akan saya. Nah ini juga akan dimasukkan ke Kemendikbud, ya kan? Materi ini. Oke. Cantik sih sebetulnya. Nah ini adalah nanti ini adalah kompetensi, referensi. Nah terus kemudian ada pengembang juga, misalkan ya. Oke, itu adalah Mas Mbak. Nah ini adalah oke, kita lihat sini lagi. Oke, mohon maaf. Ini adalah mohon maaf, Eko belum selesai pembuatan aplikasinya, aplikasi di dalam bentuk apa namanya APK, nanti dalam bentuk APK HP, ya kan nanti. Nah, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum yang sama. Maksudnya apa, Pak? Ya kan maksudnya apa? Coba kita lihat di sini adalah saya punya aplikasi sedikit ya. Nah, di sini adalah bahwa kita lihat di sini. Yaitu adalah antara sumbu X sama sumbu Y. Kalau misalkan sumbu X ini adalah medan magnet, sedangkan Y atau Y ini adalah medan listrik, maka kalau misalkan kita tambahkan medan magnet dan medan listrik, itu akan tampak gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Nah, kemudian C itu berapa C? Ya kan? C itu berapa? Mohon maaf, tak. Nah, ini. Oke. Nah, ini. C-nya itu adalah E per B atau B per C. Ya kan? Ya, di sini. Ini adalah seperti ini ya. Ini adalah yang namanya medan listrik dan medan magnet. Oke. Ada juga yang bentuknya bagus seperti ini. Nah, ini. Ini apabila dengan kecepatan besar. Kecepatannya besar. Nah, kecepatannya besar. Oke. Ya, itu adalah, nah ini sifatnya saya kembali ke sini lagi ya. Oke, sifatnya saya kembali ke sini lagi. Itu adalah penjalaran medan magnet tegak lurus dengan arah gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. Yang tadi itu antara E sama B itu sama. E sama B itu sama. Terus kemudian mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Ya kan? Pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Oke, mohon maaf ada yang Mbak Kusni Muammar lagi resepsi pernikahan ya. Sama yang resep. Nah, kemudian adalah mengalami peristiwa tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Tidak memiliki muatan, ya kan? Tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Dalam ruang hampa merambat dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 atau kecepatan suara, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Yaitu kecepatan cahaya. Sehingga yaitu kecepatannya tidak berubah karena kecepatan cahaya adalah kecepatan mutlak. Ya kan? Kecepatan mutlak. Oke. Nah, terus kemudian nanti di sini adalah kalau kita masuk lagi, ini loh Mas gambarnya, ya kan? Frekuensi panjang gelombang. Coba kita lihat karena, ya kan? Jadi di sini kita tuliskan ya. Karena lambda kali T itu sama dengan C, ya kan? Maka kan lambda sama dengan C per T ya, ya kan? Oh, sorry, F ya, lambda kali F sama dengan C, maka di sini kan C per F lah. Maka lambda ini sebanding terbalik dengan F. Maka
Kalau frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya adalah kecil. Karena apa? Karena lambda kali F sama dengan C. Berarti ini coba tak hapusnya dulu. Nah, oke. Berarti sini lambda kali F sama dengan C, sama dengan lambda sama dengan C per F. Dengan C per F. Berarti di sini C per F. Maka lambda sama dengan C per F. Berarti di sini ya. Maka kalau kita amati coba Mas Mbak frekuensinya, kalau ini kan besar banget nih, ini kecil. Tetapi panjang gelombang di sini paling besar. Ini paling besar. Nah, ini panjang frekuensinya paling kecil. Kenapa? Karena ini. Ya kan? Karena ini. Oke, Mas Mbak, itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Macamnya ada berapa? Berarti adalah ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, kemudian gelombang mikro, radar, singkatan dari radar, ini sering keluar juga ya radar, yaitu adalah singkatan dari radio detection and ranging, ya kan? And ranging, ya kan? Mendeteksi dan mengembalikan, ya kan? Nah, kemudian ada gelombang tampak. Gelombang tampak itu apa? Magikuhibinium. Magikuhibinium. Nah, kemudian Bapak ini kan ada sinar alfa, beta, gamma. Kenapa kok betanya nggak ada? Ya kan? Karena kalau coba kita lihat alfa muatannya kan 42 kan? Ya. Terus beta adalah 0-1. Kalau gamma 00. Sehingga panjang gelombang yang muncul itu adalah untuk gamma saja. Sedangkan alfa dan beta tidak merupakan gelombang elektromagnetik, ya kan? Tidak merupakan gelombang itu. Yang masuk gelombang elektromagnetik adalah cuma gamma, sinar gamma, ya sinar gamma. Sering keluar juga itu. Oke, kita lihat spektrum. Nah di sini nih spektrum susunan warna, spektrum susunan warna itu ya. Yaitu pertama adalah gelombang radio. Jelas, radio. Radio ini apa, Pak? Ada AM, ada FM. Amplitude modulation, ya kan? Kalau sini adalah frekuensi modulasi. Frekuensi modulasi. Amplitude modulasi, sedangkan yang di sini adalah frekuensi modulasi. Oke. Gelombang mikro, gelombang mikro, contohnya jelas, ya kan, inframerah yang kecil itu ya. Kemudian inframerah jelas pernah kamu pakai di sini, warna merah-merah itu. Cahaya tampak adalah magikuhibinium, merah, jingga, kuning, biru, ungu. UV ini adalah banyak diketemukan di daerah puncak gunung. Ultraviolet bagus kalau tidak begitu banyak, tetapi kalau terlalu banyak maka dia membuat kulit itu hitam, sehingga anak si rampok, ya kan, mohon maaf ada si rampok, rata-rata ceweknya putih karena tidak pernah keluar, ya kan, karena nggak pernah UV. Tapi kalau yang anak laki-laki putih ireng-ireng gitu ya kan, karena sering keluar maka dia terkenal sinar ultraviolet. Ya kan, ultraviolet. Bukan gara-gara yang lain, ya, tapi gara-gara kena sinar ultraviolet karena di puncak itu jauh lebih besar radiasinya dibandingkan di bawah. Sinar X jelas, sinar Rontgen ya, sinar gamma, sinar yang luar biasa, tidak berbahaya, tetapi dia bisa menembus semua bidang. Bahwa benda itu bisa ditembus dengan sinar gamma. Kenapa kok bisa menembus? Karena dia tidak punya muatan. Kan? Kenapa dia tidak punya muatan sama sekali? Karena gamma sama dengan 0,0.
Kalau alfa 42. Kalau beta elektron 0 min 1. Kalau beta 0 plus 1 dinamakan positron. Oke, kalau di sini adalah namanya elektron. Oke, sini ya. Nah, ini adalah harus dipahami betul nih. Oke, kelas 12. Energi dalam gelombang elektromagnetik, energinya. Kan, sini adalah E per B, berarti di sini adalah E per B sama dengan C. Oke, E per B. E itu apa? Medan listrik. Terus B itu apa? Medan magnet. C itu apa? Kecepatan cahaya. Sehingga kecepatan cahaya itu merupakan pembagian dari medan listrik dibagi medan magnet yang besarnya 300 juta meter per sekon. Jadi 300 atau 30 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kecepatan cahaya, kecepatan mutlak. Tidak ada kecepatan di atas kecepatan itu. Itu ditemukan oleh Einstein, ya kan? Einstein. Berarti di sini adalah nilai maksimum medan listrik dan medan magnet. Oke, kita lanjut. Rapat muatan listrik. Oke. UE sama dengan setengah mu 0 E kuadrat. UE sama dengan UE itu rapat energi ya. Rapat energi. Rapat energi sama saja dengan kecepatan. Ya, di sini kecepatan itu bisa sama dengan E kuadrat per 2 mu 0. Nah, mu 0. Mu 0 itu apa? Seperti kemarin yaitu 4 pi 10 pangkat min 7 Weber per bersama. Coba ini per bawah. Oke, sini ya. Weber per meter persegi, berarti sini. Seperti itu, Mas Mbak. Oke. Kita masuk lagi. Nah, kemudian, nah, intensitas. Intensitas sama saja juga dengan kecepatan. Ya kan? Jadi di sini adalah 1/mu0 E cross B. Ini adalah nanti dipelajari sendiri, saya kadang bingung juga menerangkan ini, ya kan? Karena susah untuk prakteknya dia. Ya kan? Di sini adalah yang jelas C itu sama dengan E per B. Ini rumus ini saja yang perlu diperhatikan. C sama dengan E per B. Ya kan? E itu electricity, kalau B adalah Biot-Savart. Terang hafalkan gitu. Electricity. Electricity itu listrik. Biot-Savart. Biot-Savart adalah yang menemukan medan magnet, sehingga listrik dibagi magnet. Listrik bagi magnet sama dengan C. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini adalah rapat energi, nggak begitu. Nah, ini kita ke soal sekarang ya. Cepat sekali nih, kan? Gampang lah. Mulai minggu depan kita yang rada susah. Ya. Susah, radar diterima kembali stasiun dalam selang waktu. Oke. Berarti di sini T-nya sama dengan 0,02 milisekon. Akibat pemantulan objek udara. Ini ada pesawat misalkan ya. Ini ada radar. Penting. Berarti T-nya ada berapa kali? Berarti di sini kan? Nah, jaraknya ada berapa? SS kan? Ulang balik ya kan? Pergi balik ya, pergi balik. Kita ulang lagi. Di sini misalkan ada tembok. Ini ada Mas Kelvin. Ya kan? Kemudian di sini ada pacarnya di sini, pacarnya kecil pacarnya ya. Nah, Mas Kelvin ngomong, I love you, ya, misalkan ya, sampai ke sana. Nah, kemudian dia kan balik lagi kan suaranya. Karena ini, ya, misalkan ini gema, misalkan ya, ini gema. Maka di sini kan S ini S. Ya kan? Berarti kalau kita persamanya V itu kan sama dengan S kali T. Apa? Sorry, salah. V sama dengan S per T, ya kan? Oke. S per T. Tapi khusus untuk kasus ini,
Berarti ini dikasih 2. Kenapa kasih 2? Karena dia bolak-balik. Ya kan? Radar itu kan seperti ini. Radar ini pesawat musuh, tembak, pakai laser. Nah, apakah mesinnya di sini pakai kalkulator? Ya enggak, ora bakalan. Kalau kalkulator ya pesawatnya udah pergi, dia belum menembak, ya kan? Jadi dengan komputer, jerat langsung. Oh ya, ada pesawat dengan jarak sekian, posisi sekian, langsung tembak. Belum sistemnya gitu. Itulah radar yang di TV-TV itu. Sistemnya itu. Dia menembakkan sinar ke atas, ya kan, ke ya, terus kemudian melemparkan kembali. Itulah fungsi radar. Oke, kita lihat. Jarak objek itu berapa? Berarti V. V itu kan berarti C. Kenapa? Karena sinar cahaya, ya kan? Berarti C. Sama dengan 2S per T. Sehingga kalau kita ini adalah 3/10⁸ ya. Oke. Terus 2 kali S, T-nya berapa? 10⁻², kan? Oke. 2 kali 10⁻². Ini kan hilang, kan? Oke, maka jaraknya sama dengan 3 kali 10⁻6 meter atau 3 juta meter. Wow, ngeri sekali ya. 3 juta. Berarti ada berapa nih? 30.000 kilometer. Pak, apakah radar bisa? Oh, bisa. Sekarang yang namanya pesawat bom itu bisa dengan jarak 1000 meter. 1000 kilo. 1000 kilo berarti apa? Di Jakarta kita menembakkan pesawatnya, rudalnya, jebloknya di Surabaya. Ya kan seperti itu. Inilah yang dipakai prinsip ini. Sehingga kalau misalkan kita ada perang misalkan ya, itu tidak mungkin dalam waktu dekat itu nggak mungkin. Tapi jauh banget ini. Bisa ribuan kilo, ya kan? Ribuan kilo. Ribuan kilo. Oke, kita lihat sendiri di sini. Nah, kemudian kita masuk lagi nomor 2. Ada pertanyaan nomor 1? Nggak ada. Oke. Nomor 2 ya. Suatu gelombang elektromagnetik dalam vakum memiliki medan listrik. Medan listrik apa? B, ya kan? B maksimum 210 volt per meter. Oke. Amplitudo medan magnet adalah berapa? Medan magnet berarti kan, medan listrik berarti ini kebalik Pak Eko. Ini medan listrik berarti EM. Ini yang ditanyakan BM. Oke. Ini yang ditanyakan BM. Ini berapa? Jadi persamaannya gimana tadi? Yaitu adalah E per B sama dengan C. Maka, Berarti EM nah di sini sudah 40 menit ya. Resiko kalau pakai, nanti kalau saya buatkan itu lagi, link lagi ya. EM berarti sama dengan 210 dibagi BM adalah yang ditanyakan, ya kan? T3/10⁸. Maka BM adalah 210 dibagi 3 kali 10⁸. Berarti di sini ketemu 7 ya. Berarti 7 kali 10⁻⁸. Kalau BM berarti Tesla. Medan magnet kemarin kan Tesla, ya kan? Tesla. Oke, kita masuk lagi. Tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang. Oke. Tentukan besarnya energi yang terkandung pada sinar. Berarti panjang gelombangnya berapa? 132 nanometer. 132 10⁻, nano berapa? Min berapa? Nano? Wih, coba nano min 9, ya kan? Berarti kalau begitu E-nya berapa? E sama dengan HC per lambda. Aduh, kemarin kok sudah kan? Hanya adalah 6,6 10⁻⁻34 dikalikan 3/10⁸ dibagi 132 10⁻⁹. Inilah jawabannya energi, berarti satuannya joule. Satuannya joule. Oke. Seperti itu ya.
E sama dengan HC per lambda. Oke, tambah lagi. Frekuensi cahaya tampak dengan panjang gelombang, nanti tak tampilkan ya, 540 nanometer. Kecepatan cahaya adalah 3/10⁸. Frekuensinya berapa? Yuk gampang. Lambda kali F sama dengan C. Ya kan? Maka lambda 540/10⁻⁹ dikalikan F, ini 3 kali 10⁸. Maka F 3/10⁸ dibagi 540 dikalikan 10⁻⁹. Berarti 10 pangkat berapa? 17. Ya kan? Karena 8 sama min 9. Suatu pemancar radio memancarkan radio frekuensi, ya kan? Frekuensi 98,7. 10⁻⁶ Hz. Panjang gelombangnya berapa? F sama dengan lambda kali, C sama dengan lambda kali F. Berarti 3/10⁸. Lambdanya yang ditanyakan, ini 98,7. 10⁻⁶. Maka lambda sama dengan 3/10⁸ dibagi 98,7/6. Ketemunya meter. Gitu ya. Oke. Terakhir. Sudah selesai. Oke. Mas Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ada 34 siswa yang sudah hadir. Berarti tinggal ada satu yang izin tadi karena lagi dulu tak bacakan ini, Husni Muammar sedang ada acara lamaran, ya kan? Yang lamaran siapa nggak tahu ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya share ulang. Pak, nanti yang sudah absen kayak apa sih Pak bentuknya? Nah, ini adalah nanti tak share ya, tar dulu. Oke, absennya adalah seperti ini. 12:54. Nah, ini yang sudah absen. Sudah absen baru 23. Ya, 23. Ini kelihatan sekali. Nanti ini akan saya print dan ada tanda tangannya. Kalau ada tanda tangannya, kan enak sekali. Ini adalah bukti otentik Pak Eko di dalam pembelajaran. Ya kan? Nanti tidak ada istilah, Pak saya terlambat dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu ya nanti ya. Berarti semuanya harus tetap hadir tatap muka seperti ini. Tadinya Pak Eko kepingin ada seragam, tapi kok nggak enak ya kan? Kan udah pada kangen dengan seragamnya kan. Sekali-sekali kita pakai seragam sekolahnya. Oke, kalau tidak ada Pak Eko cukupkan, nanti tidak ada PR hari ini, ya kan? File untuk PowerPoint dan video recordnya ini akan saya upload di Google Classroom masing-masing. Seperti itu ya. Cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Monggo silakan mau ditanyakan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Oke. Ini adalah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukup dulu. Saya recordnya saya